Halo, perkenalkan nama saya Andres Ciriel Sinamputar, NIM 135192118. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai tugas mandiri grafika komputer untuk membuat WebGL bagian 3D ortografik, perspektif, dan kamera. Pada bagian pertama yaitu ortografik, latihan pada bagian ini mengajarkan bagaimana untuk memanipulasi bentuk tiga dimensi, mulai dari translasi, rotasi, hingga scaling objek tiga dimensi. Latihan ini dimulai dengan mengambil project sebelumnya dan juga mengubah vertex shader sehingga bisa menampung objek tiga dimensi. Bisa kita lihat di sini, matriks yang digunakan adalah matriks M4, di mana M4 ini yang awalnya adalah M3 diganti menjadi M4 yang memiliki isinya fungsi projection dan fungsi multiply, fungsi translation, X rotation, Y rotation, Z rotation, scaling, translate, dan sebagainya. Bisa kita lihat di sini. Yang menarik adalah rotasi pada tiga dimensi kita dapat lakukan dari sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Oleh karena itu, pada M4 di sini bisa kita lihat, rotate memiliki tiga fungsi yang berbeda. Selanjutnya kita akan melihat hasilnya seperti apa. Bisa kita lihat di sini hasil akhirnya kita bisa memindahkan X, Y, dan Z. Terus kita bisa memutar angle dan juga bisa memperbesar, bisa melakukan scaling sesuai dengan sumbunya. Tetapi yang menarik di sini adalah pada saat kita menggeser slider Z, yang terjadi adalah objek hilang. Oleh karena itu, kita akan memperbaikinya dalam bagian selanjutnya yaitu 3D perspektif. Pada bagian 3D perspektif, di sini kita membuat perspektif objek dari pengamat. Perspektif yang dimaksud di sini adalah jauh dekatnya objek tersebut dari pengamat, sehingga objek yang semakin jauh itu akan terlihat mengecil, sedangkan objek yang semakin dekat itu akan membesar. Di sini kita yang pertama kita lakukan adalah mengubah vertex shader, sehingga nilai Z itu akan dibagi dengan W, yang akan mengakibatkan ukuran dari objek itu jika Z-nya semakin besar itu akan mengecil, dan begitupun sebaliknya Z-nya semakin kecil, maka ukurannya akan semakin besar. Bisa kita lihat di sini hasilnya. Ketika kita memundurkan slider Z, maka objek akan semakin mengecil, dan sebaliknya ketika Z mendekati kita, maka objek semakin membesar. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara untuk melakukan simulasi kamera pada WebGL. Pada bagian ini kita akan membuat simulasi ketika pengamat, dalam hal ini kamera, itu bergerak mengitari kumpulan objek di hadapannya. Dalam kehidupan nyata, aslinya kamera lah yang bergerak untuk mengitari objek. Tetapi ketika kita membuat simulasi ini dalam WebGL, sebaliknya objek lah yang akan bergerak. Sehingga sebenarnya objek itu yang kita gerakkan, tapi pada saat kita mensimulasikannya, kita akan melihat bahwa kamera lah yang bergerak, bukan objek. Setelah kita membuat sebuah simulasi di mana objek bisa bergerak, kita akan lanjut untuk memfokuskan kamera pada suatu objek tertentu dan menggerakkan kamera tersebut tetap beserta dengan objek-objek lainnya. Seperti berikut. Kita lihat di sini, kamera dihadapkan pada satu objek F tertentu, sedangkan F lainnya tetap tersedia di situ, dan kita melewatinya. Baik, sekian penjelasan tugas mandiri saya. Terima kasih.